Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, healthy communication blessed family. Komunikasi yang sehat, keluarga diberkati Tuhan. Kita baca aja Efesus pasal 4 ayat 29. Satu ayat aja. Kita akan renungkan bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya dapat tema ini, saudara dihubungi dapat tema ini, saya langsung mikir, saya ingat ini 35 menit paling banyak. Dan saudara-saudara, apa yang bisa saya bicarakan? Nah, ini setengah mati. Dan ini pun setelah merenungkan bagian pasal 4 ayat 17 sampai 29, itu ada 5 poin. Sehingga sekarang sudah 25 menit waktu saya sisa, saudara-saudara. Itu berarti 1 poin 5 menit. Belum pendahuluan dan penutup. Nah, jadi kalau selesai tidak selesai dikumpulkan, saudara bisa tanya saya setelah kebaktian ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran komunikasi di rumah tangga Indonesia hari ini. Walaupun gambarnya itu di luar negeri. Saya beberapa waktu yang lalu ada di salah satu kota di Jawa Timur. Saya diundang pelayanan. Lalu saya pergi dengan istri saya. Ya, karena pelayanannya minggu itu di Jember, kemudian pindah di Situbondo. Jadi cukup jauh. Saya minta tolong seorang yang driver. Ada komuda juga. Saya boleh ikut apa Lukas? Oh ya boleh lah gitu. Lalu saudara malam Sabtu, malam Minggu, saya mesti cari makan dong Bapak Ibu. Kemudian saya ajak makan, kita berempat lagi duduk makan di sebuah saudara restoran, warung, warung aja lah ya. Restoran terlalu wow, gak ada AC-nya. Tapi ada tempatnya Bapak Ibu, bukan di pinggir juga, ada ruangannya. Nah saya duduk di sana, istri saya dengan mereka kita cakap-cakap. Terus saya ngomong, besok saya khotbah, kalian itu kalau ikut ya jangan cuma ikut tok ya. Ini makan ini saya yang bayar, kalian doain saya loh. Nah, saya suka guyon, tertawalah mereka. Nah saudara, tapi waktu saya nunggu, dan itu adalah restoran atau warung ikan bakar. Cukup lama nunggunya. Di seberang kami lebih dulu satu keluarga. Suami istri, anaknya 2 kayak video ini. Persis kayak foto ini. Persis. Tapi yang menarik persis seperti juga yang digambar itu. Anak-anaknya semua pegang HP, satu pegang tab. Papanya pegang HP, mamanya pegang HP. Sementara nunggu makanan, lama mereka enggak ada yang ngomong. Sunyi sepi. Yang tertawa-tertawa cuma tempat duduk saya. Saya pokoknya guyon-guyon terus. Ada satu yang suka, saya tahu dia suka dangdutan itu. Kamu kalau di kamar hotel jangan nyetel dangdut, doa malam ini. Saya suka guyon, bercanda. Total. Saya ngelirik, mereka tetap aja gitu. Saudara, dan itulah gambaran keluarga kita. Saya nggak tahu di sini. Jangan-jangan sementara saya khotbah ini sudah main HP sendiri. Ketemannya sebelahnya lagi. Dengarkan firman Tuhan. Yo gitu. Saudara. Apakah komunikasi kita begitu? Jangan-jangan situasi ini ada di kamar kita. Ketika kita ada di kamar dengan keluarga, kamar tamu, ruang tamu, seperti itu juga. Ke kamar suami istri pun, suaminya lagi main HP, istrinya main HP. Halo. Dan inilah kondisi komunikasi kita sekarang. Sehingga saudara kadang-kadang terjadi gap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita kehilangan berkat Allah di dalam keluarga. Saya ulangi, kita kehilangan berkat Allah di dalam keluarga ketika kita nggak berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasilah. Gambar kedua, saudara ini adalah bapak ibu yang romantis. Saya nggak tahu cerita ini, tapi ini ilustrasi ya bapak ibu. Saya nggak tahu namanya juga. Saya ambil aja pokoknya untuk ilustrasi. Suaminya ini petani petimun, tuh suaminya. Istrinya suka membuat acar ketimun. Cocok nggak? Cocok nggak? Kalau cocok tangannya gini saudara. Oke, cocok ya Bapak Ibu, cocok kan? Saudara tahu, ini keluarga. Satu kali istrinya sakit keras. Saya cari yang sudah tua gitu memang. Mereka menikah, dari awal menikah. Suaminya petani timun, istrinya tadi suka bikin sampai jualan saudara. Begitu terus,
Sampai akhirnya tua tetap petani ketimun, yang satunya bikin acar. Akhirnya istrinya itu sakit Bapak Ibu. Dipanggil Tuhan lebih dulu. Lalu di pemakaman anaknya 3 saudara. Bapaknya memakamkan nangis, cinta. Kemudian kakaknya, adiknya kumpul. Lalu kakaknya yang nomor 1 peluk bapaknya. Pak sudah pak. Iya mamamu. Terus bapaknya cerita saudara. Kak, anak pertama. Kakak tahu enggak? Papa ini cinta sama mama. Oh kami tahu semua. Gak ada masalah. Tapi ada satu rahasia yang sekarang boleh saya buka. Boleh pak. Ngomong apa dia? Sejujurnya ya. Papa ini gak suka ketimun. Papa gak suka nanam ketimun. Berat nak. Oh anaknya peluk sambil nangis. Mereka 2 tambah nangis keras. Setelah agak reda kakak nomor 1 peluk papanya. Papa tahu mama sebelum meninggal. Jujur sama kakak. Apa kak? Mama bilang. Mama itu paling benci bikin acar ketimun. Saya nggak ngerti ya. Sebagian saudara tertawa tapi sebagian sedih ya. Saya nggak bisa nangkep ini cerita ini lucu atau karena saya yang cerita jadi lucu ya kelihatannya. Tidak. Ada lucunya tetapi juga ada menyedihkannya. Bayangkan sampai tua mereka sama-sama menderita. Coba ngomong, aku lo gak seneng ketimun. Wes buk gaya acar. Lu ala aku yo gak seneng kan gitu selesai. Betapa gagalnya kita menikmati berkat Allah di dalam komunikasi. Jika saudara tidak berkomunikasi. Halo, diem-dieman, lama. Gak ngurus, diem-dieman. Kita gak berani ngomong. Atau kita marah. Ada yang marah-marahan. Ada jemaat saya. Wah ini ngerasani jemaatku saudara. Tapi gak apa-apa lah. Contoh jangan-jangan di sini juga ada lah. Kalau bertengkar suami istri itu menang kayak gitu. Seanak-anaknya diam aja. Jadi kalau terus saya tanya, kalau makan ya apa? Ya sudah Pak Lukas, istri saya nyiapkan, saya langsung buka meja makan. Terus gak ngajak makan? Ya enggak, kita makan dewe-dewe. Pokoknya bertengkar tuh 3 bulan nih saudara. Kok iso ya? Ono sing itu saya senang. Berarti saudara enggak gitu. Saya yakin saudara setahun mungkin ya. Oh enggak, 3 bulan ya. Kelamaan Pak Lukas. Sampai suaminya selalu akhirnya apa? Komunikasinya ditulis tangan. Ma, besok aku rapat. Bangun aku ya jam 7.30 harus bangun, mandi. Aku jok terlambat, rapat jam 8 ditunggu bosku. Penting, bahaya ini lah enggak. Kasih. Begitu bangun kaget. Jam 8, wah telat, mandi cepet-cepet. Berangkat, bener kacau masalahnya. Pulang ngamuk-ngamuk, pulang kerja. Ma, mau ngamuk-ngamuk nyari istrinya enggak pergi ke pasar waktu pagi. Sore pulang kan langsung ketemu istrinya. Tapi sebelum ketemu istrinya udah pergi. Gak ngomong, mau ngomong dia. Sudah gak tahan. Begitu dia masuk kamar, mau tidur, dia lihat ada kertas di sampingnya. Tulisannya apa? Pa, bangun pa. Pa, bangun pa. 7.30. Gak jadi ngamuk dia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita kehilangan berkat Allah ketika saudara komunikasimu gak benar. Saudara paling tidak. Jadi ada 5 prinsip yang penting Bapak Ibu dari Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Kenapa begitu Pak Lukas? Ya saya senang kita itu yang mendasar itu yang penting. Dengarkan kalimat saya. Banyak orang Kristen begini sistemnya. Saya ini tambal sulam aja. Kamu kurang sabar, dia sabar. Tapi gak ngerti dasarnya apa saya sabar. Kalau toh punya dasar keliru. Nah ini ya gak baik. Akhirnya saudara keberatan hidupmu. Saya kok ketemu pendeta sabar ya, langsung ngomong. Orang kok disuruh sabar tok Pak Pendeta. Loh, ya bojomu goreng tak kon sabar pisan gitu loh. Halo. Enggak gampang kan Bapak Ibu? Pak Lukas, kalau gitu apa? 5 prinsip itu. Yang pertama, sadarilah bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Saya pengen semua ngomong. Gak usah teriak keras-keras, tapi semua ngomong. Sadarilah bahwa saya di dalam Kristus adalah manusia baru. Yang percaya katakan. Saya gak peduli saudara seperti apa. Wah Pak Lukas, saya memang keras seperti ini. Saya memang gak romantis. Loh ada loh orang yang gak romantis. Puji Tuhan saya ini romantis saudara. Ya, saya suka bikin kejutan istri saya. Kalau istri saya lagi duduk-duduk dari belakang saya. Lah gitu saudara. Pernah istri saya mau pingsan saudara-saudara. Terkejut dia.
Habis itu saya dipukul ya. Gak. Saya hanya ingin memberitahu saya gitu. Kadang-kadang istri saya ulang tahun gitu, saya bikin. Dia sudah tahu. Saya kalau Valentine saya keluar, dia udah tahu. Makanya saya nggak pernah keluar Valentine. Saya di rumah saja. Ya, kadang-kadang dia sampai pernah menangis gitu ya. Saya bikin kejutan kecil-kecil lah, ya sesuai dengan budget ya. Saya pernah diajak teman hamba Tuhan, pendeta. Dia mau bikin kejutan ulang tahun istrinya. Nah saya kan juga gak ngerti ya Bapak Ibu. Kasih dulu saya mau beli bunga mawar. Nanti ditaburkan dia sewa hotel gitu. Untuk ulang tahun pernikahan gitu loh. Dia taburkan di situ loh. Saya malah ajak. Saudara tahu saya ajak kemana? Ke pasar kembang. Kembang kuburan saudara. Yang untung yang jual ngomong Pak bukan ini. Sana loh di Kayon. Walah. Saudara. Ya hati-hati ya yang romantis. Ada orang yang gak romantis gitu. Tapi bukan itu maksud saya. Tolong dibuka lagi. Wah, saudara kalau senang cerita lucu, saudara ini gak khotbah gak selesai ini. Ayo kita ngomong sama-sama. Saya manusia baru dalam Kristus. 1, 2, 3. Kita baca ayatnya. Tetapi kamu bukan demikian. Ya. Ya. Jadi kalau saudara membaca ayat 17 sampai ayat 20, saudara 17 sampai ayat 19, itu orang lama. Itu manusia lama yang tidak kenal Yesus Kristus. Kemudian ayat 20-nya, tapi kamu bukan demikian. Semua kita sudah kenal Yesus Kristus. Saudara manusia baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayat 23, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia barunya sudah diciptakan apa belum? Sudah, baca ayatnya. Yang sudah menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang. Sebab kita ini sebagai anggota keluarga, Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu itu suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun saudara. Kakek, nenek, mertua, menantu, dengarkan firman Tuhan. Saudara yang ada di dalam Yesus, saudara adalah manusia baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita nyanyi itu nyanyi aja, gak baca teksnya itu kemudian mengimani gitu loh. Saking semangatnya, hidupku loh itu aku gak hafal saudara. Apa coba? Apa kata-katanya? Singer. Oh, hati-hati loh, yang singer-singer gak hafal bisa dibawa ke barak militer loh. Hati-hati. Kata-katanya apa? Sejak. Terus. Saya kok gak nangkep sih. Semua ngomong soalnya. Satu aja. Terus. Ini. Sejak kau ada. Oh di sana. Terus. Engkau pusat segalanya. Beda. Dulu kita gak kenal Yesus. Sekarang kita kenal Yesus. Yesus pusat segalanya. Yang setuju katakan amin. Lah saudara manusia baru. Tapi kok kelakuannya manusia lama. Cerewet, ngomong kotor, kasar sama istri. Nanti saya akan sampaikan beberapa pokok yang penting. Tapi ini bagian yang penting dulu. Sadarilah saudara, setiap hari sadari. Saya manusia baru dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Loh saudara mungkin, ya saya tahu. Ada yang keras, ada yang kasar. Kasar harus bertobat gitu. Karena saya manusia baru, statusmu itu loh. Identitasmu dan Paulus selalu menggunakan identitas sebelum membuat tindakan. Praktika didasarkan identitas. Rasul Petrus juga sama. Yesus juga sama. Kamulah terang. Identitasnya dulu baru bersinarlah gitu loh. Petrus juga kamulah bangsa imamat yang kudus. Umat pilihan Allah. Bangsa yang kudus. Milik kepunyaan Allah. Kemudian nyatakanlah baru perbuatannya. Nangkep Bapak Ibu. Kenapa saudara dan saya harus mengasihi, berkomunikasi yang sehat. Bukan supaya nanti keluarganya wow. Bukan supaya kita kelihatan wow, bukan. Tetapi karena saudara dan saya memang ciptaan baru. Yang ngerti katakan amin. Oke, saya akan menyampaikan dua hal yang penting.
Sebagai manusia baru dalam Kristus. Saudara punya modal. Yuk kita ngomong modal. 1, 2, 3. Iya. Lah kan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu tadi. Hidupku sudah tidak sama. Dan itu kelihatan di seluruh sakramen Kristen. Waktu saudara baptis. Manusia lama ditenggelamkan. Mati bersama Kristus. Engkau bangkit menjadi ciptaan baru. Yang setuju katakan amin. Itu bukan baptisan yang baru. Ya waktu saudara percaya Yesus ya jadi baru menurut teks ini. Tapi baptisan itu mengingatkan, menegaskan, menjelaskan. Pure, aku. Ada yang pure, gak usah ditangekno, dibiarno ae. Wah bahaya itu masuk penjara saudara. Saya baptis orang di Israel 26 orang. Dan waktu saya masuk di kolam baptisan saya lihat yang mau baptis gede-gede kabeh saudara. Saya keluar lagi. Tolong satu orang ya. Bantu saya nanti kalau saya tenggelamin, yang di belakang bantu naik no. Tak pilih sing badannya gede saudara. Benar saya hampir aja baptisan dan ikut baptis bersama-sama saudara. Gede. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya modal loh, kok bisa Pak Lukas? Nah Paulus di surat Filipi ngomong gini. Karena dalam Kristus ada nasihat. Amin. Dalam Kristus ada penghiburan, amin. Penghiburan kasih, ada persekutuan roh, amin. Dalam Kristus ada kasih mesra, amin. Dan belas kasihan, amin. Karena itu sempurnakanlah. Maksudnya adalah, kalau saudara adalah di dalam Kristus, manusia baru. Saudara punya segalanya yang Tuhan sediakan. Roma 5 ayat 5, Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hidup saudara. Kita tinggal mengaplikasikan gitu loh Bapak Ibu. Dan itu harus kita imani, kita percayai. Setiap hari sadarilah saya manusia baru. Makanya mulutku harus baru. Yang setuju katakan amin. Nanti. Karena itu ada beberapa poin. Saya soal ngomong, soal dengar dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu. Sebagai manusia baru dalam Kristus. Kita bukan cuma punya modal. Tapi kita punya kekuatan anugerah. Yang supaya kita harus terus menerus mengenakan manusia baru. Yang setuju katakan. Ya memang kita ini kadang-kadang out of control. Bukan out of order ya. Out of control. Siapa yang pernah marah, kemudian kelepasan. Gak usah angkat tangan. Angkat tangan dalam hati saja. Gak usah juga marah-marah lihat saya saudara-saudara. Saya juga. Siapa yang gak pernah sih? Siapa yang gak pernah seperti yang saya sampaikan. Kalau gondok 3 bulan gitu. Gondok. Ya mungkin gak 3 bulan, 3 hari. Laki-laki itu kan gitu. Gak banyak ngomong laki-laki. Tapi gak sedikit laki-laki. Nah ini yang gak boleh. Manusia lama. Istrinya dipukul. Jangan mukul istri. Loh enggak Pak. Saya enggak mukul pakai tangan kok. Saya pakai sapu. Apa lebih parah ini. Halo. Ingatlah bahwa ini penting Bapak. Ini yang paling mendasar. Saudara ayah. Engkau ayah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Loh kalau ciptaan baru, kelakuanmu seperti apa gitu. Anak-anak, engkau anak-anak yang ciptaan baru di dalam Kristus. Makanya nanti di pasal 5 keluarga dibahas. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Jangan istri, suaminya mau keluar, apa? Mau kemana kamu? Loh. Suaminya takut setengah mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai menghidupi saya manusia baru dalam Kristus. Yang setuju katakan. Yang kedua, ini saya cuma mengingatkan praktisnya. Gimana Pak Lukas? Saya sering lupa. Ya udah, tiap hari kita saat teduh dengan Tuhan, merenungkan Injil Kristus. Yesus mati untuk saya, mengubah hidupku jadi manusia baru. Yang percaya katakan, sehingga kita diingatkan terus. Bapak Ibu, bukan cuma Bapak Ibu yang punya persoalan dengan keluarga. Saya juga. Loh saya berapa kali saksi, mungkin dengan istri saya kadang-kadang miskomunikasi juga. Tapi ada beberapa bagian yang mengubah pernikahan saya. Saya nikah, saya pendeta, istri saya pendeta. Tapi tahu enggak saudara, 6 bulan pertama. 3 bulan awal masih manis. Setelah 3 bulan, 6 bulan selanjutnya ini loh. Bertengkar. Pernah gebrak lantai. Saya enggak pernah mukul istri. Saya marah.
Istri saya pernah marah-marah sampai mau keluar rumah. Ojo dicetakno ya istri saya. Saya pernah juga mukul dinding. Kepala saya benturkan. Istri saya jangan apa. Oh tapi saya pura-pura. Sampai sini kan pelan. Duk, mana dah. Loh enggak benjut Pak. Ya apa sih? Senggena itu laki-laki gitu. Amin bapak-bapak. Mau ke lantai ya kelihatannya banter. Sampai di situ. Duk, mana dah. Ya yang penting munine banter kakinya. Oh, saudara. Ya. Halo. Tetapi ada beberapa hal yang Tuhan buat. Saya mempelajari sendiri Bapak Ibu. Saya enggak baca buku-buku ya. Tapi saya mempelajari firman Allah dengan istri saya. Kita diingatkan. Salah satunya ini. Salah duanya adalah tujuan pernikahan kita itu apa sih? Itu penting sekali. Tapi hari ini saya ingin bicara soal komunikasi. Sadarilah kita ini manusia baru. Saya manusia baru, istri saya manusia baru. Yang terus-menerus dibaharui sampai kita serupa Kristus. Yang percaya katakan. Maka ayo kita kalau ingat itu, kalau sadar itu. Ya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Komunikasi kita jadi lebih baik. Selalu sebelum kita komunikasi, ngumpulin. Ingat manusia baru dalam Kristus. Yang setuju katakan. Yang kedua. Milikilah motivasi yang benar dalam berkomunikasi. Yaitu supaya keluarga memperoleh kasih karunia. Jadi saudara yang kedua yang sangat mendasar adalah motivasi dalam berkomunikasi. Saudara-saudara sehingga itu yang mempengaruhi cara kita. Ada banyak orang hanya memperbaiki caranya. Tapi motivasinya enggak. Sehingga caranya kelihatan halus. Tapi tetap menyakitkan. Nangkep gak sih Bapak Ibu? Ayo kita baca ayatnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang membangun. Di mana perlu. Mari katakan supaya. 1, 2, 3. Supaya mereka yang mendengar beroleh. Ya, dari komunikasi kita. Mereka beroleh kasih karunia. Motivasi yang benar. Supaya setiap anggota keluarga. Kalau engkau ayah dan ibu. Anak-anak beroleh kasih karunia. Kalau engkau suami. Istrimu beroleh kasih karunia. Kalau istri. Suaminya beroleh kasih karunia. Kalau saudara mertua. Motivasinya. Supaya menantuku. Dapat kasih karunia Tuhan yang setuju katakan. Loh ngono loh. Lagi enggak. Masa kasinan. Loh itu loh. Langsung mulutnya kasar. Pancen loh. Apalagi zaman sekarang ini. Hal-hal yang kasar. Tetap kasar. Tapi dihaluskan kan gitu. Tapi kalau motivasinya, apakah omongan saya ini mendatangkan kasih karunia? Apakah tindakan saya mendatangkan kasih karunia? Apakah gaya saya mendatangkan kasih karunia untuk anak-anak, untuk keluarga saya? Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Saya nggak bisa banyak memberi contoh. Tapi kalau kita tahu tujuannya itu, kita akan mengusahakan komunikasi yang sehat. Dan komunikasi yang membangun keluarga kita. Makin lekat dengan Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan. Dan ujung-ujungnya adalah Tuhan yang kelihatan keluarganya luar biasa Tuhan. Bekerja di keluarganya. Yang setuju katakan. Saudara saya melayani Tuhan jadi gembala 28 tahun. Konseling pranikah, konseling nikah, konseling jemaat. Waduh. Problemnya satu. Karena motivasinya itu. Loh, kita mau ngomong itu kalau motivasinya baik. Yang keluar juga, saudara kan mengusahakan. Problemnya adalah kita memang pengen mukul gitu. Kita pengen, ini loh kamu salah nih. Loh kok gitu. Harusnya kan kasih, membangun. Oke, yang kedua, ingat baik-baik. Setiap kali kita berkomunikasi, benahi motivasi kita. Motivasi kita supaya yang kita ajak omong keluarga kita menikmati kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan. Bukan berarti gak boleh menasihati loh. Bukan berarti gak boleh negur. Tapi kasih karunia Tuhan tuh dinikmati dia. Dia bisa jadi ngerti maksud kita, tujuan kita. Kenapa? Dari motivasi. Aku pengennya tuh gini loh. Gembala dengan jemaat bisa salah paham. Saya ini pengalaman 28 tahun. Bertengkar dengan jemaat. Jemaat telepon. Pak, itu ada satu. Yang ini kan seperti keluarga kecil. Gereja itu kan
eklesia kecil. Lalu telepon, Pak Lukas, ini ada jemaat yang mau mundur. Kayak mentang-mentang, saya sudah kunjungi. Tapi dia nggak mau. Ini, masalahnya soalnya dengan gereja. Loh, saya kan gembala, tak tanya, masalah dengan gereja apa? Begitu loh. Dia bilang, nggak mau disebutkan. Ini dengan gembala, lah aku. Loh Pak, buka aja, saya akan tangani. Nggak bisa Pak, ini harus dirahasiakan. Loh ya apa terusan aku nangani ini? Wah tiba-tiba saya out of control. Saya lepas kontrol, ngamuk saya. Kamu nggak ngerti dah, saya ini sekolah teologi nggak 1 tahun 2 tahun. Ngawur saya sudah. Kamu ya, saya marah di telepon. Kamu nggak ngerti, saya bisa nangani kok ini. Coba kamu ceritakan. Dia, gini, tutup berak. Tiba-tiba Tuhan bicara, waktu doa siang pelayan dia datang. Saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati saya. Di hati saya, kamu salah lah. Kamu kan bapaknya. Apa tujuanmu ngomong gitu? Apa motivasimu? Oh saya nangis, Tuhan ampunilah. Selesai doa, dia mau pulang, saya panggil. Bapak, bisa ketemu saya? Oh iya. Ya Pak Lukas. Dia balik. Wajahnya masih juga keras kan. Terus bertengkar dengan pendetoi. Terus dia duduk. Saya dudukkan terus. Pertama kali yang saya omong, Pak. Yang pertama saya mau sampaikan, maafkan saya bapak rohanimu. Saya pendeta, tapi waktu saya telepon saya salah. Tahu sudah, bukan saya yang nangis, dia yang nangis. Dia nangis, nangis. Dia langsung berdiri lompat peluk saya. Loh, saya jadi bingung, ini apa ini? Saudara tahu, dia ngomong gini, selama saya hidup, tidak pernah ada pendeta minta maaf. Kenapa kita enggak? Motivasimu apa? Saya suami, istri saya, tanya istri saya. Saya berubah total ketika saya ngerti saya ciptaan baru. Dan motivasinya apa? Memuliakan Tuhan. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Supaya istri saya diberkati oleh Tuhan. Istri saya menikmati kasih karunia dengan saya hadir di sana. Saya langsung ketika saya salah, saya tahu saya salah. Bahkan saya enggak salah. Saya akan memulainya dengan, saya maaf no papa ngomong agak kasar. Tapi maafkan ya. Sudah selesai, nangis. Lalu kita doa berdua, selesaikan masalahnya, buka semua. Motivasi saudara apa? Ngomong ini loh apa? Itu penting. Yang berikutnya, next. Yang ketiga loh. Belajar mendengarkan, ini penting sekali. Sama-sama, belajar. Yakobus 1 ayat 19, saya enggak menemukan di Efesus, mohon maaf saya agak keluar terpaksa. Saya enggak pernah khotbah itu enggak secara ekspositori, saya berusaha untuk khotbah itu teks. Tetapi bagian ini penting karena itu saya sampaikan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang tidaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk. Nah kita ini cepat sumbu pendek. Tekbador. Makanya semua takut sama kita. Saya paling sedih kalau istri saya ngomong gini. Pak maaf ya Pak, aku boleh ngomong ya. Saya langsung nangis ya. Dan untuk terakhir kalinya saya ngomong sama istri, untuk terakhir kalinya kamu ngomong gitu ya. Wes gak bu ngomong, apa-apa. Berarti dia takut sama saya gitu. Maaf ya Pak, aku boleh ngomong ya, kamu jangan marah ya. Ngapain? Aku loh suamimu, berarti aku gagal lah. Kenapa mesti gak marah? Kalau memang salah-salah saya. Saya nangis, dia datang peluk saya. Dan saya berubah itu. Sekarang istri saya ngomong aja langsung. Motivasinya. Tapi yang kedua belajar mendengarkan. Kita guru ngomong, anak baru ngomong, Pak ini apa? Stop, diam kamu. Kamu gak ngerti apa-apa. Jadi gini yang betul. Tiba-tiba bukan itu, kapok kon. Saya mau ngasih ilustrasi tapi kepanjangan nanti Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih kembalikan ke khotbah saya. Epictetus itu seorang filsuf yang ngomong gini. Kita itu punya berapa telinga? Berapa telinga? Mulutnya 1. Supaya kita 2 kali lebih banyak mendengar, memahami daripada Saudara kita harus belajar untuk mendengar. Dan jangan lupa, saudara dan saya ciptaan baru. Saudara dan saya punya tujuan supaya keluarga diberkati, beroleh kasih karunia. Dan Tuhan dimuliakan. Kalau itu tujuan kita, kalau itu, maka kita harus belajar mendengar. Saya kasih tulisan di sana, Bapak Ibu. Yang pertama belajar mendengarkan. Berikan waktu untuk orang lain bicara.
Jangan kita sikat habis semua. Kemudian tangkap perasaan di balik apa yang dikatakan. Kalau ini dibahas satu sesi sendiri. Sampaikan kemudian baru meresponi dengan kasih. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat, berkatalah benar dengan perkataan yang baik. Dan kalau saudara sadar saya manusia baru. Motif saya adalah mendatangkan kasih karunia. Maka perkataan benar, baik dan penuh kasih. Pasti kita usahakan. Yang setuju katakan. Jangan ada perkataan kotor yang keluar, tapi pakailah perkataan yang membangun. Sebagai manusia baru, saudara pasti akan memuliakan Tuhan. Kita belajar menyampaikan pikiran perasaan jujur. Jujur, namun dengan menggunakan kata-kata yang positif, membangun dan penuh kasih. Yang setuju katakan amin. Jangan seperti gambar ini. Kita cepat-cepat aja. Pokoknya kita maunya menang. Maunya menang. Itu bukan manusia baru. Manusia baru pusatnya bukan aku. Pusatnya siapa? Kristus segalanya. Kayak lagu tadi loh. Aku bukan yang dulu, tapi aku yang sekarang. Pusatku bukan aku, tapi Kristus. Kalau kita nyanyi gitu, aku no. Tuhan di surga, pret gitu loh. Nyanyinya toh aja, tapi begitu ketemu istri, aku. Ketemu anak, orang tua, aku. Waduh, tunggu dulu. Apa yang kita katakan? Nah, berbicara menggunakan kata yang positif membangun penuh kasih. Tidak selalu nadanya saja Pak Ibu. Kalau saya ini memang berapi-api begini. Saya kalau ngajar di sekolah teologi ya, di salah satu sekolah, saya dikasih kelas yang paling ujung. Terus suka ngomong, Pak Lukas kalau ngajar ya, lantai 1, Pak Lukas di lantai 3, itu kedengaran lantai 1 Pak. Waduh, kasih ano peredam saya bilang. Padahal nggak pakai mic. Dan istri saya kenal saya, suara saya. Ya begitu, suara saya bersemangat, menjelaskan bersemangat, minta maaf bersemangat. Maaf no aku ya, maaf no enggak. Itu. Saudara oke, tapi juga enggak selalu yang lembut. Suaminya marah, ini makan Loh Pak kamu sih marah mbak aku tak? Loh enggak gini loh makanya aja jangan bikin aku mangkel Istrinya protes. Namaku Maya kamu panggil Jaja itu apa? Jahanam. Ayo, lembut tapi beralkohol ini Bapak Ibu. Halo. Kita bisa aja ngomongnya itu baik tapi intimidatif. Kita bisa ngomong baik tapi menyakiti. Betul enggak sih? Tapi sebetulnya kasih. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana berkomunikasi? Serahkan lidah kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh berkata-kata dengan benar, baik dan penuh kasih. Yang kelima. Libatkan Tuhan dalam berkomunikasi dengan keluarga. Ini kalimat saya saja. Komunikasi yang sia dalam keluarga selalu melibatkan Tuhan. Yang percaya katakan. Sekalipun saudara ahli komunikasi. Cek. Yang lulusan komunikasi di luar negeri. Keluarganya bisa kacau juga. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menciptakan komunikasi. Yang setuju katakan amin. Dia ciptakan Taman Eden. Dia ciptakan manusia. Suami istri. Adam dan Hawa. Komunikasi diberikan. Tuhan yang mengacaukan komunikasi ketika kita mulai berpusat diri sendiri di Babel. Semua kacau. Tapi Tuhan yang menyatukan komunikasi ketika kemarin Pentakosta. Roh Kudus curahkan, mereka berbahasa roh. Dan orang-orang yang mendengar mengerti di bahasanya masing-masing. Nangkep gak sih? Kenapa? Karena Allah pencipta komunikasi. Allah bukan cuma pencipta komunikasi, Dia pemulih komunikasi. Yang jauh didekatkan oleh karena Allah mengaruniakan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk saya dan saudara yang percaya katakan. Saya cari gambar ini setengah mati. Saudara, Allah yang turun berkomunikasi. Allah yang menciptakan komunikasi. Di belakang sana ada salib mestinya. Dan itu bentuk komunikasi Tuhan. Kasih yang mengampuni, kasih yang mencari. Itu komunikasi Allah. Bagaimana mungkin kita tidak melibatkan Tuhan di dalam komunikasi? Keliru. Libatkan Tuhan dalam komunikasi. Gimana caranya Pak Lukas? Bangun kebersamaan dalam doa. Belajar terus. Bangun mesbah keluarga. Kalau sulit mesbah keluarga, makan bareng, doanya bareng. Mau pergi kerja anak-anak didoakan, doa bareng kalau bisa. Saya nggak punya anak. Saya menikah 24 tahun dan saya tidak dikaruniai putra atau putri. Saya bersyukur untuk itu. Karena anak itu berkat. Saya punya teman-teman tapi itu membuat saya menitikkan air mata. Anaknya teman manggil saya juga papi, papa. Tapi bukan itu yang menitikkan air mata Bapak Ibu. Tapi orang tuanya itu loh. Satu kali ada teman saya di Solo, saya ada di rumahnya.
Dia seorang rektor, dia seorang hamba Tuhan yang sibuk. Jam 8, jam 5 pagi doa pagi. Jam 8 tuh rapat, kemudian keluar harus macam-macam ini. Saya ikut soalnya. Saya tinggal di rumahnya. Seperti kakak rohani saya, seperti kakak saya lah, seperti keluarga. Bapak Ibu tahu, tapi setiap kali pagi habis doa pagi saya duduk kan. Ayo Lukas, kita minum teh dulu ya. Nanti tak tinggal ya, aku ada meeting sebentar, nanti kita keluar. Oke. Saya duduk di situ, anaknya keluar. Papa, aku berangkat sekolah. Papanya langsung, sini nak. Dan tiap hari, itu bukan cuma karena saya ada terus pura-pura. Nanti kalau Pak Lukas ada, kamu datang ya, kita doa sama. Dia datang langsung dipeluk. Tuhan Yesus, sampai anaknya sekarang jadi hamba Tuhan. Berarti saya tambah tua. Tapi saya melihat, wow. Kenapa kita nggak melakukan itu? Bisa dikembalikan lagi bagian akhir saya. Tolong. Setiap awal kegiatan doa jangan lupa. Ajak merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Saya tahu saudara kalau ngumpulkan anak-anak. Ini orang tua ya, untuk orang tua. Itu sulit. Jangankan saudara, orang tua saya loh sulit. Nama saya tuh Lukas. Kakak saya David, adik saya Yeri. Ayo Lukas, saya panggilnya Luki dulu kecil-kecil. Jangan dipanggil Luki ya, saya gak suka karena tetangga punya anjing juga Luki. Luki, saya keluar anjingnya. Wow. Aduh, gemes saya saudara. Ya, makanya anjing saya kasih nama tetangga saya sekarang. Enggak ya, Bapak Ibu enggak. Namanya Mochi. Oke. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Untuk ngumpulkan 3 aja sulit. Tetapi enggak ada yang enggak. Mari kita mulai libatkan Tuhan. Bawa mereka baca firman Allah bersama-sama. Bawa mereka untuk bangun mesbah keluarga. Jangan lupa setiap awal apa, ayo doa bareng. Doa bareng. Yang sederhana saja. Dan jangan berhenti mendoakan setiap anggota keluarga saudara. Yang setuju katakan. Mari Bapak Ibu kita membangun komunikasi yang sehat. Ingat yang pertama, saya manusia baru dalam Kristus. Yang kedua, miliki motivasi yang benar. Supaya setiap anggota keluarga menerima kasih karunia. Dan melaluinya Yesus dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yuk kita belajar untuk mendengar. Belajar berkata dengan baik benar. Yang kelima, libatkanlah Tuhan.